Prambanan adalah bentuk sejarah dari bekas peninggalan kerajaan bercorak Hindu di masa lalu yang hingga saat ini masih berdiri kokoh dan dijaga keberadaannya hingga saat ini. Tapi apakah kalian sudah tahu mengenai latar belakang berdirinya Candi Prambanan ini? Kapan dan siapa yang memiliki ide pertama kali untuk membangun candi ini? Serta memerlukan waktu berapa lama sih untuk membangun situs bersejarah tersebut? Nah, pada pembahasan kali ini, kami akan mencoba mengupas tuntas mengenai sejarah Prambanan. Bangunan ini pertama kali dibangun pada tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan secara berkelanjutan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Sri Maharaja Dyah Balitu Mahasambu. Berdasarkan prasasti Siwagraha, bangunan suci ini dibangun untuk memuliakan Dewa Siwa. Dan nama asli bangunan ini dalam bahasa Sanskerta adalah Siwagraha atau Siwalaya. Kompleks bangunan ini secara berkala terus disempurnakan oleh raja-raja Medang Mataram berikutnya, seperti Raja Sri Maharaja Dyah Daksa dan Sri Maharaja Dyah Tuludong, dan diperluas dengan membangun ratusan candi-candi tambahan di sekitar candi utama. Karena kemegahan candi ini, Candi Prambanan berfungsi sebagai candi agung kerajaan Mataram, tempat digelar berbagai upacara penting kerajaan. Setelah perpindahan ibu kota, Candi Prambanan mulai terlantar dan tidak terawat, sehingga pelan-pelan candi ini mulai rusak dan runtuh. Bangunan candi ini diduga benar-benar runtuh akibat gempa bumi hebat pada abad ke-16. Meskipun tidak lagi menjadi pusat keagamaan dan ibadah umat Hindu, candi ini masih dikenali dan diketahui keberadaannya oleh warga Jawa yang menghuni di desa sekitar. Candi serta arca Durga dalam bangunan tersebut dipercaya mengilhami dongeng rakyat Jawa, yaitu legenda Roro Jonggrang. Nah, setelah perpecahan Kesultanan Mataram pada tahun 1755, reruntuhan candi dan sungai opak tersebut di dekatnya menjadi tanda pembatas antara Kesultanan Jogja dan Kesultanan Solo atau Surakarta. Penemuan kembali pada tahun 1733. Candi ini ditemukan oleh C.A. Lons, seorang kebangsaan Belanda. Upaya restorasi terus menerus dilakukan hingga saat ini. Kemudian candi utama kompleks ini dirampungkan pada tahun 1953 dan diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia. Ada bagian candi yang baru karena batu asli banyak yang dicuri. Semua candi hanya akan direstorasi apabila batu asli masih ada. Oleh karena itu, banyak candi-candi hanya dapat fondasinya saja. Candi Prambanan diperkirakan dibangun pada abad ke-9 Masehi. Pada masa kerajaan Medang Mataram, candi satu ini juga dikenal dengan nama Candi Roro Jonggrang. Dan sangat erat kaitannya dengan legenda Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Sekian vlog dari kami tentang penjelasan Candi Prambanan. Setelah ini kita akan ke UGM. Gas! Universitas Gadjah Mada atau UGM adalah perguruan tinggi negeri yang terletak di Yogyakarta, Indonesia. Universitas Gadjah Mada merupakan perguruan tinggi negeri pertama yang didirikan oleh pemerintah Indonesia setelah Indonesia merdeka. UGM berdiri pada tahun 1919 dengan motto mereka, yaitu mengangkat luas perguruan tinggi. Kalian tahu nggak sih, pada saat didirikan Universitas Gadjah Mada hanya memiliki nama Dilirik dari sejarahnya, Universitas Gadjah Mada merupakan penggabungan dari pendidikan kembali berbagai balai pendidikan sekolah tinggi, perguruan tinggi yang ada di Jakarta, Klaten, dan Surakarta. Nama Gadjah Mada berawal dari Tinggi Gadjah Mada yang terdiri dari fakultas Ilmu Fakultas Kesenian tanggal 19 Desember 1949. Lahirnya Universitas Gadjah Mada dengan 6 fakultas.
Menurut peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1949, keenam fakultas tersebut adalah yang pertama Fakultas Teknik, yang kedua Fakultas Kedokteran, ketiga Fakultas Pertanian, 4 Fakultas Kedokteran Hewan, 5 Fakultas Hukum, yang keenam Fakultas Sastra dan Filsafat. Setelah beberapa tahun, setiap fakultas memiliki perkembangan. Akhirnya pada tahun 1985, Universitas Gadjah Mada memiliki 18 fakultas program sarjana, 2 fakultas program diploma, dan 1 fakultas pasca sarjana. Sekian dari vlog kami tentang sejarah Prambanan dan sejarah Universitas Gadjah Mada. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.